Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novel Rasman Aziz, NIM 120210129, Prodi Teknik Sipil TPB 23. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas besar PKS 2. Pada spesifikasi tugas besar PKS 2 ini, saya diharuskan membuat dua program. Di antara lain matkulnya yaitu matematika, fisika, kimia, dan biologi. Saya memilih dua matkul yaitu matematika dan fisika. Pada program matematika, saya memilih materinya yaitu permutasi dan kombinasi. Latar belakang mengapa saya memilih materi ini, saya harapkan program yang disebut ini dapat membantu siapapun dalam melakukan perhitungan materi tersebut. Lalu untuk program fisika, saya memilih materi energi. Alasan saya memilih ini, saya harap materi ini juga dapat membantu siapapun dalam melakukan perhitungan materi itu. Baiklah, langsung saja ke dalam penjelasannya. Jadi program yang pertama ini adalah program matematika dengan materi permutasi dan kombinasi. Jadi di sini pertama dideklarasikan variabel pilihan dan ulang dengan tipe data string. Jadi di sini ada dual di mana program akan dijalankan sekali. Apabila kondisi terpenuhi maka akan mengulangi program. Di sini terdapat output di mana program output dan input di mana program akan bertanya kepada user apa program yang akan dijalankan. Jika user menginput 1 maka akan menjalankan permutasi, apabila menginput 2 akan menjalankan kombinasi. Lalu saya akan menjelaskan yang permutasi dahulu. Di sini ada variabel banyak operasi yang dideklarasikan dengan tipe data integer. Di sini rumus permutasi yaitu n faktorial per n min r faktorial. Di sini terdapat perulangan dual lagi. Di sini user diminta untuk menginputkan berapa banyak operasi yang akan dilakukan. Program harus menginputkan dengan 0 di atas dengan input di atas 0. Apabila di bawah 0 akan keluar output error, masukkan harus positif dan akan terus berulang. Lalu setelah benar menginputkannya, di sini terdapat integer deklarasi array n dan r dengan indeks banyak operasi dan banyak. Lalu di sini terdapat deklarasi lagi variabel i dan j dengan tipe data integer. Di sini terdapat perulangan for. Di sini kenapa banyak operasinya -1 karena i-nya dimulai dari 0. Di sini program meminta user menginputkan nilai dari n faktorial dan r faktorialnya. Lalu di sini ada variabel hasil yang dideklarasikan dengan tipe data real. Di sini terdapat perulangan lagi, perulangan for. Di sini seperti tadi i dari 0 hingga banyak operasi -1. Di sini adalah proses menghitung permutasinya. Di sini hasil akan beri nilai 1 dulu. Jadi di sini ada perulangan for lagi dengan j sama dengan 1 hingga nilai n faktorial yang diinputkan tadi. Jadi di sini j ini akan bertambah dari 1 hingga ke nilai faktorial tadi. Jadi sehingga hasil ini sama dengan 1 kali 1 sama dengan 1. Lalu berulang 1 kali 2 karena j nya bertambah dari 1 ke 2 sama dengan 2. Lagi j nya bertambah 2 kali 3. Seterusnya sesuai dengan rumus perhitungan faktorial. Lalu di sini n faktorial ini berubah nilai menjadi n min r, yaitu seperti rumus yang di bawahnya itu n min r. Di sini ada perulangan lagi seperti tadi, tapi n ini sudah berubah nilainya yaitu n min r. Jadi yang bagian bawah karena rumusnya itu n faktorial per n min r faktorial, jadi di sini hasil dibagi j, j nya
seperti tadi dari 1 hingga nilainya hasilnya dibagi 1, lalu dibagi 2, dibagi 3, seterusnya. Lalu di sini ada output hasilnya. Lalu saya akan menjelaskan ke bagian program permutasi. Sama seperti tadi, ada deklarasi banyak operasi dengan tipe data integer. Rumusnya yaitu n faktorial per r faktorial dikali n min r faktorial. Lalu di sini minta banyak operasi seperti tadi. Sama seperti tadi, diminta input n dan r faktorialnya. Hanya saja di sini yang berbeda, di bagian rumus ada nilai dari r faktorialnya, karena rumus yang di bawah itu adalah r min r faktorial. Di sini adalah output hasilnya. Lalu di sini program akan menanyakan apakah ingin mengulang menjalani programnya lagi. Kalau Anda user inputkan Y, maka program ini akan mengulang. Tapi jika menginputkan T, maka program akan berhenti. Lalu di sini saya akan menjelaskan juga sedikit untuk C++-nya. Sini headernya seperti biasa ada include IOStream dan using namespace std. Di sini di dalam main dideklarasikan string, tipe data string, variabel pilihan dan ulang. Di sini ada do while seperti tadi, ditanyakan apakah program akan memilih permutasi atau kombinasi. Di sini ada percabangan. If jika pilihan 1 akan menjalankan permutasi, jika pilihannya 2 menjalankan kombinasi. Lalu di sini akan ditanyakan banyak operasinya dengan ulangan do while juga, sehingga apabila user memasukkan kurang dari 0, maka keluar error masukkan harus positif sampai program benar memasukkan nilai banyak operasinya. Lalu di sini dideklarasikan lagi array n dan r dan indeks banyak operasi dengan tipe data in. Di sini juga variabel i dan j dengan tipe data in. Lalu seperti tadi menginput nilai n faktorial dan n faktorialnya. Lalu ini variabel hasil dideklarasikan, tipe datanya double. Lalu di sini adalah proses perhitungannya. Seperti tadi, rumusnya seperti ini. Lalu yang bagian kombinasi juga sama seperti di atas, hanya ada tambahan tuh penghitung r faktorialnya. Lalu apakah ditanyakan apakah ingin menjalankan program ini. Apabila input Y akan mengulang, jika T tidak, program akan berhenti. Di sini kita akan uji coba. Saya akan memilih permutasi. Saya inputkan 1. Banyak operasinya saya 1 operasi saja. N faktorialnya saya inputkan 5 dan R faktorialnya saya inputkan 3, sehingga hasilnya adalah 60. Jika saya jawab B, input Y, maka akan mengulang seperti tadi. Jika T akan berhenti. Baiklah, lalu sekarang saya akan menjelaskan untuk program yang kedua, yaitu materi fisika tentang energi. Di sini dideklarasikan variabel choice dan repeat value dengan tipe data string. Lalu juga dideklarasikan variabel energi array sebanyak 3 dengan tipe data real. Di sini pada indeks 0-nya dimisalkan adalah energi potensial dan
indeks satunya energi kinetik dan indeks 2 energi mekanik. Di sini lalu ada dual di mana program akan menjalankan sekali, lalu apabila kondisi memenuhi maka program akan mengulang. Di sini program akan menanyakan kepada user apa yang ingin dijalankan oleh program, apakah energi potensial, energi kinetik, ataupun energi mekanik. Jika di sini ada perulangan, maksudnya percabangan. Jika user menginputkan 1 akan menjalankan perhitungan energi potensial, jika 2 energi kinetik, jika 3 energi mekanik. Jika masukkan lebih dari itu, lebih dari 3 ataupun kurang dari 1, maka akan keluar output error masukkan 1, 2 atau 3. Jadi saya akan menjelaskan tentang energi potensial dulu. Di sini dideklarasikan M dan H dengan tipe data real. Di sini rumusnya M kali G kali H. Pertama, user diminta input M nya berapa dan H nya berapa. Di sini nilai G sudah diketahui, yaitu 10 meter per second kuadrat. Setelah diinput, di sini akan menghitung ini energi indeks 0 seperti tadi, itu setelah dimisalkan adalah energi potensial sama dengan M kali 10 kali H. Maka nanti akan ditemukan hasilnya. Lalu yang kedua, ini sama seperti tadi, hanya saja berbeda rumus. Itu rumusnya setengah kali M kali V kuadrat, dan yang dideklarasikan di sini adalah M dan V dengan tipe data real. Program meminta input dari user M dan V nya, akan dihitung dan didapatkan hasilnya, dan akan keluar output dari hasilnya. Lalu yang ketiga juga sama seperti tadi, hanya saja beda rumus. Energi mekanik ini adalah energi potensial ditambah energi kinetik. Program akan diminta menginput energi potensial dan kinetiknya, lalu dihitung, maka nanti akan keluar outputnya dari hasilnya. Lalu di sini program akan menanyakan user apakah ingin mengulang programnya atau tidak. Jika Y diinputkan maka akan mengulang. Lalu untuk C++ nya seperti tadi, seperti biasa juga, headernya include IOStream dan using namespace std. Lalu ada in main, di sini dideklarasikan size dan repeat value, lalu double energy dengan array sebanyak 3. Di sini indeks 0 dimisalkan adalah potensial, 1 adalah kinetik, 2 adalah mekanik. Di sini ada dual. Program diminta untuk menginputkan pilihannya antara 1 sampai 3. Jika 1 akan menjalankan potensial, 2 akan menjalankan energi program energi kinetik, dan 3 akan menjalankan energi mekanik. Selain itu akan mengeluarkan output error masukkan 1, 2 atau 3. Untuk yang pertama, jika inputnya 1, akan menghitung energi potensial seperti tadi yang saya jelaskan. Rumusnya yaitu EP sama dengan M kali G kali H, dimana G sudah diketahui yaitu 10 meter per second kuadrat. Lalu program meminta user menginputkan M, H, lalu akan dihitung dan akan di output hasilnya. Jika sama saja, ini energi kinetik dan energi mekanik, hanya saja berbeda rumus. Di sini rumusnya yaitu setengah kali M kali V kuadrat. Diminta input, lalu akan keluar, dihitung, lalu akan keluar hasilnya. Ketiga juga sama, hanya berbeda rumus. Diminta input, dihitung, lalu akan keluar hasilnya di sini. Lalu program akan bertanya apakah ingin mengulang program ini atau tidak. Jika Y,
diinputkan maka akan mengulang. Jika T maka tidak akan mengulang. Di sini kita uji coba. Saya akan memilih energi mekanik, rumusnya nilai EP plus K. Untuk saya memasukkan nilai EP nya 20, EK nya 30, hasilnya 50 joule. Kita ulang, inputkan Y ya kan? Jika tidak ingin mengulang, inputkan T, maka program akan berhenti. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan untuk tugas besar PKS 2 yang telah saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.